Teman Halo teman-teman, kenalin aku Cantika dari Teknik Sipil ITB, Himpunan Mahasiswa Sipil ITB. Nah, di sini sekarang aku mau jelasin sedikit nih terkait jurusan Teknik Sipil. Buat teman-teman yang penasaran, apa sih Teknik Sipil itu? Teman-teman, misalnya nih tiap hari kan berangkat ke sekolah, terus di jalan ngeliat tuh ada gedung-gedung. Nah, teman-teman pernah kebayang nggak sih kalau gedung gedung itu kena gempa tapi masih bisa berdiri tegak? Nah, itu yang merancangnya dan memastikan gedungnya itu aman dari gempa dan nyaman buat ditempati oleh kita, itu adalah teman-teman dari teknik sipil. Nah, kita di teknik sipil ini belajar gimana caranya membangun fasilitas yang menjadi pendukung aktivitas di masyarakat. Jadi, yang kita bangun itu erat kaitannya dengan masyarakat. Emang bangun apa aja sih gitu? Bisa dilihat di gambar juga di PPT, itu ada jembatan, ada bendungan, ada jalan. Nah, contoh lainnya juga ada sekolah, rumah sakit, bandara, kayak gitu. Di sini kita bakal belajar ngerancang suatu bangunan ini, suatu infrastruktur ini, mulai benar-benar dari pondasi yang berada di dalam tanah, yang tiang bangunan, atau kalau buat jembatan, tiang-tiang jembatannya, hingga keseluruhan infrastruktur untuk menjamin keamanan dari infrastruktur tersebut. Nah, aman dari apa aja sih gitu? Yang pasti aman dari beban kan? Bebannya bakal udah direncanain, bakal ditampung oleh infrastruktur tersebut. Setelah itu ada bisa angin juga, banjir, dan gempa. Dimana gempa ini sangat rawan terjadi di Indonesia. Selain itu, dalam merancang bangunan ini, kita juga belajar manajemen proyek namanya. Manajemen proyek itu di mana kita bisa mengelola sumber daya, di mana itu ada sumber daya manusia, sumber daya alam, material, peralatan, yang kayak gitu, sehingga infrastruktur kita itu dapat selesai dengan tepat waktu dengan biaya yang gak boros gitu. Selain itu, contoh buat kerusakan yang terjadi karena gempa. Teman-teman juga pernah lihat mungkin di berita gempa yang terjadi yang merusak bangunan gitu ya. Nah, sebenarnya itu hal-hal yang harus dihindari oleh teknik sipil gitu dalam merancang bangunan gitu. Ini juga ada kerusakan pada jalan, yaitu tergenang air jadi jalannya bolong. Jadi sebenarnya kata orang sipil ya, musuh dari jalan itu adalah air gitu. Musuh utama dari jalan itu adalah air. Jadi air nggak boleh gitu jalan itu tergenang oleh air karena bakal mengakibatkan lubang seperti ini gitu. Sehingga nanti kekuatan jalannya bakal menurun gitu. Dilihat juga pada gambar satunya itu ada kemacetan ya, kemacetan terjadi di jalan. Nah, kita juga di sipil belajar gimana caranya, sebenarnya kita belajar tuh sistem jaringan jalan secara luas gitu. Kita belajar kenapa bisa terjadi macet gitu. Apakah salahnya ada di lebar jalannya, apakah dari posisi persimpangannya, yang kayak gitu. Kita tuh harus merasa semua itu secara akurat, jadi nggak ada terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Buat teman-teman dapat gambaran gitu ya, materi SMA apa sih yang dipelajarin nanti di teknik sipil gitu. Ada konsep fisika. Konsep fisika ini ada konsep gaya, momen torsi, momen gitu, momen gaya yang menjadi dasar gitu, menjadi dasar buat kita teknik sipil untuk membangun sebuah infrastruktur. Gitu. Jadi ya fisika kayak lumayan hal yang mendasar gitu di teknik sipil. Nah, lalu ada konsep matematika juga. Ini juga banyak dipakai, misalnya menghitung geometri jalan gitu. Agar jalan yang kita rancang itu, tikungannya itu tidak membahayakan pengendara gitu. Kan ada tikungan gitu, biar nggak membahayakan pengendara, jadi kita harus desain dengan benar gitu. Bisa juga untuk menghitung kekuatan struktur ya. Fisika juga nggak jauh gitu kan, kaitannya juga sama matematika. Jadi ya, matematika ini juga banyak lah gitu dipelajarin di teknik sipil. Nah, lalu konsep kimia itu juga kadang terpakai, misalnya buat mencampur-campur bahan penyusun beton, sehingga betonnya menjadi lebih kuat, mutunya lebih bagus gitu. Buat bayangan teman-teman nanti kalau mau masuk sipil, itu nanti kerja apa sih gitu kan ya. Nah, prospek kerjanya itu di teknik sipil itu, teman-teman bisa berkesempatan menjadi perencana bangunan, di mana kita itu merancang infrastruktur yang kuat, tahan bencana, dan juga nyaman.
Itu namanya itu konsultan. Dan kalau untuk menjadi pelaksana pembangunan, yaitu mengeksekusi kegiatan konstruksi yang udah dirancang oleh konsultan tadi, itu namanya kontraktor, gitu. Dan ada juga sebagai penentu kebijakan, baik itu standar membangun gedung, menyediakan sistem pelaksana jalan yang baik, sistem kesehatan, keselamatan kerja, itu bisa juga kayak gitu. Nah, mengingat di Indonesia ini banyak daerah yang memerlukan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya, terlebih kita itu mimpi Indonesia emas kan di tahun 2045, di mana kesejahteraan masyarakat itu telah merata saat itu gitu nanti. Nah, ini tuh sangat didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang merata juga. Nah, buat teman-teman, yuk teman-teman kita gapai mimpi kita dengan kemampuan kita untuk semangat kita terus belajar juga, khususnya nanti di bidang teknik sipil. Nah, kami tunggu ya kalian di sini.